Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyina wa rasulina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsuma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa minasyakirin. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrah, iradah, inayah serta bimbingannya pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Saking besarnya pahala ibadah salat Jumat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, As-salawatul khamsu, salat 5 waktu sebagai ibadah harian, wal jumu'atu ilal jumu'ati, ibadah Jumat sebagai ibadah pekanan, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan sebagai ibadah tahunan. Itu semua mukaffiratun lima bainaha, akan menghapus dosa yang kita lakukan dengan satu syarat, idajtuni batil kabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, qudwah hasanah, uswatun hasanah, role model kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang agung ini, pada Jumat ketiga di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, mari kita bersama-sama, terkhusus khotib dan umumnya semua para jamaah, untuk meningkatkan value atau nilai kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus takwa? Karena orang takwa kelak akan menjadi keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengingatkan kita dengan sabdanya dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya, Man alu Muhammadin, siapakah yang termasuk keluarga Muhammad? Faqala, maka Rasulullah menjawab, kullu taqiyin, yaitu setiap orang yang bertakwa. Wa ta'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-A'raf ayat 34, in awliya'uhu illal muttaqun. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ada hadis yang populer di kalangan masyarakat. Walaupun hadis ini termasuk hadis doif atau lemah, bahkan ada yang menyatakan sebagai hadis maudhu atau palsu. Walaupun doif, tetapi bisa kita pergunakan hadis tersebut untuk memotivasi kita untuk senantiasa mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi dan membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari para penista beliau. Hadis tersebut berbunyi, Inna rojaba syahrullah, sesungguhnya Rojab adalah bulan Allah. Wa sya'bana syahri, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, bulan Nabi Muhammad. Wa ramadhana syahra ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matan atau isi hadis tersebut menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu alasan jelas dan tegas mengapa bulan Sya'ban disebut bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya adalah karena ayat tentang perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun di bulan Sya'ban, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting juga adalah
Mari kita jadikan bulan Sya'ban sebagai momentum membela Nabi Muhammad SAW dari para pencelanya yang suka menista sosok beliau. Ada beberapa hal yang digunakan oleh penista Nabi untuk membunuh, meruntuhkan, dan menghancurkan karakter baik beliau. Yang pertama, beliau dianggap sebagai sosok pedofilia yang menikahi anak di bawah umur dengan menikahi Siti Aisyah seperti yang diucapkan oleh Ayaan Hirsi, seorang penggiat feminisme asal Somalia. Dalam sejarah sepanjang abad ke-7 memang Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan berhubungan layaknya suami istri pada usia 9 tahun. Atau juga ada yang mengatakan usia 10 tahun. Tapi pemikiran seperti ini cacat logika. Mengapa? Karena membandingkan era Rasul dengan era modern saat sekarang tentu saja tidak dibenarkan. Kematangan biologi seseorang pada masa dulu dan norma pada masa lampau tentu saja berbeda dengan masa modern sekarang. Karena di kalangan Kristen pun banyak yang melakukan hal yang sama di masa lalu, tapi hal ini tidak pernah dipermasalahkan. Bahkan tidak digunakan untuk menyerang tokoh-tokoh Kristen pada masa lalu. Seperti misalnya Raja Richard II dari Inggris yang menikahi Isabella dari Prancis pada tahun 1396 yang pada waktu itu masih berusia 6 tahun. Lalu Robert II de Pios, putra Hugh Capet, menikahi Raleigh dari Italia yang pada masa itu usianya masih 8 tahun. Kemudian Santo Agnes dari Roma, seorang santo perempuan yang dihormati di kalangan Kristen yang bertunangan pada usia yang masih relatif remaja, yaitu usia 12 tahun, sebelum akhirnya dia memutuskan menjadi martir perawan Eropa. Bahkan sekelas Abu Lahab dan Abu Jahal pun tidak pernah menyerang atau menganggap perbuatan yang dilakukan Nabi dengan menikahi Aisyah sebagai sesuatu yang melanggar hukum, melanggar nilai dan norma yang berlaku pada waktu itu. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul Shallallahu alaihi wasallam dinistahkan, dianggap sebagai predator seks karena menikahi banyak perempuan atau yang populer di era modern dengan sebutan poligami. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah sebelum Al-Quran turun dan Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, poligami sudah dilakukan? Jawabannya tentu saja sudah. Bahkan unlimited atau tidak terbatas. Ada yang menikah dengan 100 wanita, 1000 perempuan. Di era kekaisaran betapa banyak selir-selir raja. Bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad ada yang memiliki 99 istri seperti Nabi Daud. Nabi Sulaiman yang katanya memiliki 1000 istri. Nabi Musa 2 istri. Nabi Ibrahim 2 istri. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi Muhammad SAW datang dengan Al-Quran bukan untuk memerintahkan poligami, tetapi untuk mengatur poligami. Yang dulunya unlimited menjadi limited. Tidak boleh lebih dari 4. Bahkan poligami dalam Islam bukanlah perintah secara absolut, bukan secara mutlak, tetapi lebih kepada alternatif atau pilihan saja. Karena asal perintah dalam menikah hanya 1 kali. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, jika kamu tidak memiliki keadilan, baik untuk menafkahi batin dan lahir pasanganmu, maka menikahlah fawahidah dengan seorang saja. Dalam sejarah pun, Rasul menikah dengan beberapa perempuan karena ada aspek-aspek lain, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mendukung dakwah Islam, yang dapat mensupport dakwah Islam. Karena saat menikahi Khadijah, Rasul tidak melakukan poligami. Bahkan setelah wafatnya Siti Khadijah, Rasul menduda selama 2 tahun lamanya. Barakallahu li walakum.